Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya Dr. Indra Tresnanda. Saya spesialis urologi yang berpraktek di Rumah Sakit Bakti Medicare Sukabumi. Apakah semua penyakit batu ginjal perlu tindakan operasi, dok? Oke, sebenarnya ada mekanisme tubuh untuk mengeluarkan tadi kristal-kristal sisa metabolisme. Jadi apabila terbentuk kristal atau endapan garam dan mineral tadi, itu seharusnya dia bisa keluar dengan sendirinya bersama air kencing. Tapi itu syaratnya memang asupan cairannya harus bagus. Kemudian apabila misal cairan kita kurang, kemudian kristal-kristal tersebut saling menempel dan hingga terbentuk ukuran batu yang cukup besar, itu juga bisa mengakibatkan adanya sumbatan, infeksi, dan lain-lain. Ketika terjadi infeksi, sumbatan, atau bahkan nyeri yang tidak bisa diatasi dengan obat, mungkin batu ginjal tersebut harus dilakukan tindakan operasi. Tetapi secara umum biasanya yang paling sering dilakukannya operasi adalah pada batu-batu yang ukurannya lebih dari 0,5 cm. Untuk di urologi sendiri sih sebenarnya untuk teknik penghancuran batu atau operasi batu itu tidak semuanya dengan cara pembedahan ya. Jadi keunggulan di urologi itu biasanya kita melakukan tindakan operasi batu itu dengan cara endoskopi atau minimal invasive surgery. Jadi dengan luka yang minimal. Jadi endoskopi itu tindakan apa, dok? Ya, tadi seperti sudah saya bilang ya, jadi endoskopi itu adalah salah satu metode keunggulan dari urologi. Jadi kalau misalnya ada batu dengan ukuran-ukuran yang masih kecil, kita bisa lakukan tindakan penghancuran batu tanpa adanya sayatan pada tubuh kita. Biasanya kita menggunakan alat-alat tertentu yang kemudian disambungkan dengan kamera sehingga saluran kencing kita bisa tervisualisasi. Nanti kita bisa temukan adanya batu di saluran ginjal. Nah, batu tersebut kita hancurkan atau kita hilangkan dengan beberapa metode. Ada yang misalnya dengan cara ditembak misalnya ya, dengan alat ultrasonografi misalnya. Ada juga yang bisa menggunakan laser ya. Jadi intinya kita mengeluarkan batu dari tubuh kita tanpa adanya sayatan. Keunggulan dari endoskopi ya tadi, kita tidak ada sayatan pada tubuh kita sehingga pasien pun tidak merasakan adanya nyeri. Otomatis juga pasien bisa pulang lebih cepat, nanti pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Jadi jika ada pasien yang memiliki batu ginjal tapi menolak operasi, apakah dampaknya bisa berbahaya, dok? Oke, jadi sebenarnya kita harus melihat dulu ya, itu batunya pertama dari ukurannya sebesar apa, kemudian apakah sudah ada komplikasi atau tidak. Untuk batu-batu yang ukurannya kecil, kemudian belum ada komplikasi, kita masih bisa pilih alternatif yang lain, seperti terapi konservatif. Apa itu terapi konservatif? Jadi kita masih bisa dengan upayakan dibantu dengan obat misalnya, dan kita juga mungkin asupan cairannya ditingkatkan, ya, lifestyle-nya diubah, atau pola hidupnya dirubah dengan cara berolahraga, dan lain-lain. Tetapi apabila batunya sudah menimbulkan komplikasi seperti nyeri yang tidak bisa hilang dengan obat, kemudian terjadi sumbatan, terjadi infeksi, atau tadi ukuran batu yang lebih dari 0,5 cm, memang disarankan untuk operasi. Jika tidak dioperasi, dia bisa menimbulkan efek yang lain, seperti gagal ginjal misalnya, apabila terjadi sumbatan pada kedua ginjal, kanan dan kiri. Itu bisa juga mengakibatkan infeksi, ya. Kalau sudah ada infeksi, nanti dia bisa muncul gejala yang lain, demam, sakit kepala, mual muntah, seperti itu. Jadi, hampir setiap orang memiliki risiko terbentuknya batu ginjal. Tetapi dengan pola hidup yang sehat, seperti asupan cairan yang cukup, nutrisi yang berimbang, menjaga olahraga, menjaga berat badan tubuh tetap ideal, itu bisa mengurangi faktor risiko tersebut. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memiliki gejala batu ginjal, maka sahabat-sahabat bisa datang untuk berkonsultasi dengan saya di Poliklinik Urologi di Rumah Sakit Bakti Medicare. Saya berpraktek pada hari Senin, Rabu, dan Kamis mulai pukul 8 pagi. Tetap jaga kesehatan ginjal Anda.